semua, perkenalkan kami dari kelompok 1, praktikum mata kuliah mikrobiologi dan parasitologi. Pada saat ini, kami akan memperkenalkan beberapa alat yang ada di dalam laboratorium. Di sini ada labu Erlenmeyer. Labu Erlenmeyer mempunyai ukuran mulai dari 25 mili, 50 mili, 250 mili, dan 500 mili. Labu Erlenmeyer mempunyai fungsi untuk menampung larutan, bahan, atau cairan. Labu Erlenmeyer digunakan untuk meracik dan menghomogenkan bahan-bahan, komposisi media, menampung aquades, dan kultivasi mikroba dalam kultur cair. Di sini ada alat gelas ukur. Gelas ukur memiliki ukuran dari 10 ml, 25 ml, 50 ml, 100 ml, dan 1000 ml. Gelas ukur berfungsi sebagai tempat untuk mengukur volume. Cara menggunakan gelas ukur. Jika kita ingin mengukur volume larutan dengan ukuran 30 ml. Di sini saya menggunakan gelas ukur dengan volume 50 ml. Pertama, kita masukkan larutan ke dalam gelas ukur sampai dengan batas 30 ml. Lalu kita lihat dan mensejajarkan batas dengan mata kita. Yang berikut ada beker gelas atau gelas piala. Beker gelas memiliki ukuran dari 50 ml, 100 ml, 250 ml, dan 500 ml. Fungsi beker gelas untuk preparasi media-media, menampung aquades, dan lain-lain. Yang berikut ada batang pengaduk. Batang pengaduk ini berfungsi untuk mengaduk dan membantu penuangan larutan. Yang berikutnya ada tabung reaksi. Tabung reaksi ini berfungsi untuk uji-uji biokimiawi untuk menumbuhkan mikroba. Berikutnya ada rak tabung reaksi, berfungsi untuk meletakkan tabung reaksi. Ada tabung Durham. Tabung Durham berfungsi untuk ditempatkan pada tabung reaksi yang telah berisi cairan pertumbuhan mikroorganisme dan zat, indikator yang dapat menandai terjadinya perubahan warna karena adanya perubahan derajat keasaman dan gas yang dihasilkan. Lalu masukkan tabung Durham ke dalam tabung reaksi yang berisi cairan, lalu diamati. Yang berikut adalah cover glass. Cover glass merupakan alat yang digunakan untuk menutup atau mengcover preparat atau objek gelas yang telah berisi sampel. Yang berikut adalah objek gelas. Objek gelas merupakan alat yang digunakan untuk menaruh sampel yang akan diamati melalui mikroskop. Yang berikut adalah botol semprot. Botol semprot memiliki fungsi sebagai wadah untuk menyimpan aquades dalam jumlah yang terbatas. Ukurannya beragam mulai dari 100 ml, 250 ml, 500 ml, hingga 1 liter. Di sini saya akan menjelaskan tentang kegunaan dari kaki 3, lalu ada penyangga atau alas, dan yang terakhir ada lampu Bunsen atau lampu spiritus. Yang pertama adalah kaki 3. Kaki 3 digunakan sebagai tungku. Lalu ada alas atau penyangga digunakan untuk sebagai penyangga kaki 3. Dan yang terakhir, lampu Bunsen atau lampu spiritus. Yang bahan bakarnya adalah spiritus, digunakan sebagai pencipta kondisi steril. Berikutnya, jarum OC. Jarum OC berfungsi
memindahkan biakan untuk ditanam atau ditumbuhkan ke media baru. Berikutnya, pinset. Fungsi pinset untuk mengambil benda dengan menjepit, misalnya memindahkan cangkraman antibiotik. Cawan Petri atau Petri dish merupakan alat yang terbuat dari kaca atau plastik dengan bentuk bulat yang digunakan untuk membiarkan mikroba. Sini saya akan menjelaskan tentang autoclave. Autoclave adalah alat pemanas tertutup yang digunakan untuk mensterilisasi suatu benda menggunakan uap bersuhu dan bertekanan tinggi sekitar 121 derajat Celcius selama kurang lebih 15 menit. Bagian-bagiannya yang pertama adalah pengukur tekanan. Jika Anda ingin mengetahui nilai tekanan uap yang berada di dalam autoclave, Anda dapat melihat di bagian ini. Yang kedua adalah katup pengamanan. Katup pengamanan berfungsi sebagai penahan atau pengunci penutup autoclave. Yang ketiga adalah katup uap. Bagian ini berfungsi penting sebagai tempat keluarnya uap air. Yang keempat adalah skrup pengaman. Skrup pengaman sangat dibutuhkan untuk menjaga besaran dan tekanan uap yang ada dalam autoclave. Lalu ada tutup, digunakan sebagai penutup autoclave. Lalu ada badan dari autoclave, digunakan sebagai tempat untuk menaruh bahan yang akan disterilisasikan. Yang terakhir adalah bagian alat pemanasnya. Ini digunakan untuk memanaskan autoclave. Cara menggunakan autoclave. Yang pertama, cara penggunaan autoclave adalah pastikan autoclave dalam keadaan bersih. Yang kedua, cek banyak aquades dalam autoclave. Jika kurang, maka ditambahkan sesuai dengan batas tanda. Yang ketiga, masukkan alat dan bahan yang akan disterilisasi ke dalam kontainer. Yang keempat, olesi permukaan tutup autoclave dengan vaselin kuning secukupnya. Yang kelima, masukkan peralatan. Alasi dasar bawah inner kontainer dan bagian atas dengan serbet bersih. Yang keenam, tutup autoclave dengan rapat, lalu kencangkan baut pengaman, lalu klip udara diposisikan tegak. Yang ketujuh, letakkan autoclave di atas kompor, atur nyala api sampai berwarna biru, tunggu 4 menit dan setelah itu klip pengaman ditutup. Yang terakhir adalah tunggu tekanan dalam kompartemen turun hingga sama dengan tekanan udara di lingkungan. Kemudian baut-baut pengaman dibuka dan keluarkan isi autoclave dengan hati-hati. Yang berikut, pipet volume atau pipet gondok. Fungsi utamanya adalah mengambil cairan dengan volume dengan ketelitian yang lebih tinggi. Berikutnya adalah timbangan digital. Timbangan digital merupakan alat yang digunakan untuk menimbang bahan-bahan atau media yang akan digunakan dalam praktikum. Cara menggunakannya sangat sederhana. Yang pertama, hubungkan timbangan dengan sumber arus listrik. Kemudian, tekan tombol on untuk menyalakan timbangan. Jika angka yang muncul pada monitor belum 0, maka netralkan timbangan dengan cara menekan tombol tara. Jika sudah netral, letakkan alas di atas timbangan, lalu netralkan kembali dengan menekan tombol tara. Berikutnya, masukkan bahan yang akan ditimbang di atas timbangan secara perlahan-lahan. Tunggu beberapa saat sampai skala yang ditunjukkan pada monitor sudah stabil. Setelah itu, turunkan bahan yang ditimbang tersebut, lalu tekan tombol tara untuk menetralkan kembali timbangan. Setelah itu, tekan tombol off untuk mematikan timbangan digital, lalu putuskan timbangan dari arus listrik.
Yang berikut adalah laminar airflow atau LAF. LAF merupakan alat yang berbentuk seperti meja kerja yang berfungsi untuk menyediakan area steril bebas kontaminan dengan cara menghembuskan udara steril secara konstan ke dalam kabinet LAF. LAF memiliki beberapa bagian utama, di antaranya tombol monitor untuk mengatur segala kegiatan LAF, kemudian ada lampu UV sebagai sumber pencahayaan di dalam kabinet, kemudian ada kabinet sendiri sebagai tempat kerja atau area steril, dan yang terakhir pada bagian atas terdapat filter yang berfungsi untuk menyaring udara dari atmosfer luar. Cara menggunakan LAF yang pertama adalah pastikan lampu UV mati terlebih dahulu, kemudian tekan tombol on untuk menyalakan LAF, lalu hidupkan blower. Setelah itu, diamkan selama 5 menit tanpa aktivitas, lalu bersihkan kabinet LAF menggunakan lap halus, dilanjutkan dengan menggunakan alkohol 70%. Setelah dibersihkan, masukkan semua alat dan bahan yang akan digunakan ke dalam kabinet LAF minimal 10 cm dari bagian depan kabinet LAF. Selama menggunakan LAF, usahakan agar pergerakan tangan dan lengan selalu dengan arah lurus dan perlahan-lahan. Tidak boleh ke samping kiri atau ke samping kanan untuk meminimalkan risiko terjadinya kecelakaan kerja. Setelah selesai digunakan, tekan tombol off untuk mematikan LAF dan juga matikan blower. Keluarkan semua alat dan bahan. Untuk alat dan bahan yang telah terkontaminasi, segera dibuang ke tempat sampah yang tersedia. Kemudian, bersihkan kembali LAF, lalu nyalakan lampu UV dan diamkan selama 1 jam. Baik, yang berikut ada mikroskop. Mikroskop adalah alat yang digunakan untuk mengamati benda-benda yang berukuran kecil atau mikroskopis. Adapun bagian-bagian mikroskop beserta fungsinya. Yang pertama ada lensa okuler. Lensa okuler berfungsi untuk memperbesar benda yang dibentuk oleh lensa objektif. Yang kedua ada revolver. Revolver berfungsi untuk memilih lensa objektif yang akan digunakan. Yang ketiga ada lensa objektif. Lensa objektif berfungsi untuk menentukan bayangan objektif serta memperbesar benda yang diamati. Yang kelima ada makrometer. Makrometer berfungsi untuk mencari fokus bayangan objek secara cepat sehingga tabung mikroskop turun atau naik dengan cepat. Yang keenam ada refraktor atau cermin, berfungsi untuk memantulkan dan mengencangkan cahaya ke dalam mikroskop. Yang ketujuh ada tombol on off untuk menghidupkan atau mematikan mikroskop. Nomor 8 ada kaki mikroskop. Kaki mikroskop berfungsi untuk menjaga mikroskop agar dapat berdiri dengan mantap di atas meja. Yang berikut 9. Lengan mikroskop untuk pegangan saat membawa mikroskop. Saya akan menjelaskan cara menggunakan koloni counter. Koloni counter sendiri merupakan alat bantu yang digunakan untuk menghitung koloni bakteri yang ditumbuhkan di suatu media di dalam cawan Petri. Sebelum masuk ke cara penggunaan koloni counter, alangkah baiknya kita mengenal terlebih dahulu bagian-bagian dari koloni counter. Yang pertama ada saklar on-off. Saklar on-off merupakan saklar general untuk menghidupkan dan mematikan koloni counter. Yang kedua ada fuse, berfungsi untuk memutuskan hubungan listrik apabila terjadi arus listrik berlebih atau pada saat korsleting. Selanjutnya ada Wofugel disk. Wofugel disk merupakan tempat ditaruhnya cawan Petri yang sudah dilengkapi dengan garis kotak untuk mempermudah pembacaan. Selanjutnya ada saklar bunyi bip. Saklar ini akan berbunyi ketika kita mengetuk cawan Petri. Di bagian belakang terdapat knob sensitivitas. Knob ini berfungsi untuk mengatur kepekaan sentuhan dengan cara memutar ke kiri atau ke kanan. Yang terakhir ada kaca pembesar. Kaca ini digunakan
untuk mempermudah pembacaan pada koloni yang kecil. Cara menggunakan koloni counter. Yang pertama, hidupkan saklar general, atur knob sensitivitas dan saklar bunyi bip. Pilih M atau mode untuk menyesuaikan kecerahan lampu. Jika ingin merubah warna dasar atau background dasar pada saat display, pilih C atau color dan sesuaikan dengan memilih panah atas atau panah bawah. Selanjutnya pada Wofuger disk, letakkan cawan Petri pada permukaan yang telah diberi garis kotak. Atur dan sesuaikan kaca pembesar untuk permudah pembacaan. Lalu, hitung bakteri dengan cara menekan atau menandai bakteri yang tumbuh dengan menggunakan spidol. Setelah selesai, tekan R atau reset untuk membuat display kembali ke angka 00. Baik, berikutnya saya akan menjelaskan tentang oven. Oven merupakan alat yang berfungsi untuk sterilisasi atau pembersihan dengan menggunakan udara kering. Bagian-bagian dari oven: yang pertama, tombol power untuk menyalakan ataupun mematikan oven. Yang kedua, knob berwarna biru untuk menaik menurunkan kecepatan putaran kipas. Yang ketiga, tombol setup atau panah ke atas dan down atau panah ke bawah untuk men-setting suhu dan waktu. Yang keempat, tombol pengatur suhu untuk mengatur suhu yang diinginkan. Yang kelima, tombol timer on off untuk menyalakan atau mematikan oven. Yang keenam, pembuka oven untuk membuka tutup oven dengan cara menggeser ke bawah sambil ditarik keluar. Cara penggunaan oven: yang pertama, hubungkan dengan sumber listrik. Yang kedua, masukkan objek yang akan dikeringkan, atur dengan rapi, lalu tutup pintu dengan rapat. Yang ketiga, hidupkan alat dengan menekan tombol on. Lampu indikator akan menyala merah dan kuning. Yang keempat, atur temperatur suhu dan waktu yang diinginkan. Yang kelima, bila waktu yang diatur telah selesai, pengatur waktu secara otomatis kembali ke 0. Yang keenam, biarkan objek dingin, lalu keluarkan bahan dan alat yang disterilkan atau dikeringkan. Yang ketujuh, tutup pintu oven. Berikutnya, saya akan menjelaskan tentang inkubator. Inkubator adalah alat yang digunakan untuk menumbuhkan dan memelihara budaya mikrobiologi. Bagian-bagian inkubator: yang pertama, pintu inkubator berfungsi untuk melindungi bagian dalam inkubator. Yang kedua, tombol panel untuk mengatur suhu yang diperlukan. Yang ketiga, rak inkubator sebagai tempat meletakkan bahan yang akan diinkubasi. Yang keempat, tombol pengatur suhu inkubator untuk menggunakan inkubator. Yang pertama, hubungkan kabel inkubator pada sumber daya listrik. Yang kedua, siapkan sampel yang akan diinkubasi. Yang ketiga, tekan tombol power pada posisi on. 4. Tekan tombol pengaturan suhu untuk mengatur suhu. Yang kelima, tekan tombol timer untuk pengaturan waktu. Kemudian masukkan sampel ke dalam inkubator. Yang keenam, bila inkubasi telah selesai, tekan tombol power untuk kembali ke posisi off. Yang ketujuh, lepaskan sambungan pada sumber daya listrik. Can I call you baby? Can you be my friend? Can you be my lover up until the very end? Let me show you love. I don't pretend. Stick by my side even when the world is giving in. Oh, don't you worry. I'll be there whenever you want me. I need somebody who can love me at my worst. No, I'm not perfect, but I hope you see my worth. 'Cause it's only you, nobody knew I put you first. And for you, girl, I swear I do the worst.
I can feel those places in